كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Siyamu 3 ayyam, siyamu 3 ayyam min kulli syahr. Ada puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Ada sunnah puasa setiap bulan 3 hari. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai, ia berkata, Ausani khalili bi 3. Kata sahabat Abu Hurairah, telah mewasiatkan kepadaku kekasihku. Nah, Nabi ini disebut oleh sahabat Abu Hurairah kekasih. Jadi begitu hubungan dekat dan begitu kecintaan para sahabat. Saya kan seperti ketika Allah menjadikan Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim menjadi Al-Khalil, Khalilullah, kekasih Allah. Dan Rasulullah SAW juga Khalil, kekasih Allah. Dan sahabat memposisikan Rasul di samping itu adalah Rasul, manusia terbaik, pemimpin. Beliau adalah guru di samping sahabat. Masya Allah. Inilah indahnya tentunya syariat Islam, keutamaan Islam, ya. Nah, kekasihku mewasiatkan kepadaku Rasulullah SAW dengan 3 hal. Nah, ini mestinya kita bisa mengamalkan karena ini wasiat Rasul. Wasiat Nabi pertama kepada sahabat Abu Hurairah, dan tentunya hukumnya untuk umat Muhammad, bukan hanya untuk Abu Hurairah. Siyam 3 ayyam min kulli syahrin, puasa 3 hari setiap bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, warak'atid duha, salat 2 rakaat duha. Nih. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Nabi pun mewasiatkan kepadaku agar aku melaksanakan witir sebelum aku tidur. Nah, nanti masing-masing ada penjelasannya. Kemudian Nabi bersabda kepada Abdullah bin Amr, wasum min asyhari 3 ayyam. 3 ayyam. Puasalah engkau wahai Abdullah bin Amr dari setiap bulan 3 hari. Fa innal hasanata bi asyri amsalha. Karena satu kebaikan itu dilipatkan oleh Allah menjadi 10. Wa dzalika mithlu siyamut dahr, siyamut dahr, dan itulah permisalan puasa setahun. Wa yustahabbu an takuna 3 al-bihd, dan dianjurkan bahwa puasa 3 hari setiap bulan itu, maka dianjurkan, disunahkan kalau di tanggal-tanggal putih, disebut dengan ayyamul bid, qamariyah, ketika bulan purnama terang. Ayyamul bid ditunaikan yang pertama pada tanggal 13. Setiap tanggal 13 qamariyah, bukan 13 miladiah seperti tanggal-tanggal kalau sekarang bulan April gitu, bukan. Ya. Jadi penanggalan Islam, penanggalan qamariyah, hari qamariyah, penanggalan Hijriyah. Tanggal berapa? 14 dan tanggal 15.
Karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW, siyamu salasati ayyam min kulli syahr siyamu dahr. Orang yang berpuasa 3 hari setiap bulan itu seperti puasa 1 tahun. Insyaallah. Ayyamul bid, dan hari-hari putih, sabihah 13, paginya itu tanggal 13, dan paginya tanggal 14, dan tanggal 15. Hadis yang sahih dengan penguat-penguat. Dan juga itu yang anjuran. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juga menyebutkan bolehnya memilih setiap bulan. Tidak mesti harus tanggal 13. Tapi ada yang dianjurkan itu. Jika dia tidak bisa selama ini mengambil yang hari-hari putih, maka bolehnya dia setiap bulan pokoknya puasa 3 hari. Karena keutamaan pahalanya tadi. Seperti puasa 1 tahun. Kemudian berikutnya, kalau ini puasa 3 hari ya, rinciannya tadi. Hari-hari putih, tanggal 13, 14, 15, atau memilih. Puasa Nabi yang kedua apa tadi? 2 rakaat salat sunnah duha. Salat duha di waktu duha. Kapan itu waktu duha? Diawali setelah terbitnya matahari kira-kira setinggi 1 tombak. Itu awal waktu duha. Dan itulah disebut pula salat isyraq. Ketika dia berdiam diri di masjid sampai salat subuh. Minimal 2 rakaat salat duha. 2 rakaat. Paling banyak ada yang 8 rakaat, ada 12 rakaat. Waktu yang paling afdol ketika anak onta kepanasan. Kira-kira jam 10, jam 11. Dan itu adalah waktu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan sholat duha tidak mengapa dikerjakan setiap hari. Dan tentunya karena dalam medan sujud berarti seutama-utama hamba dekat dengan Rabb-nya. Adapun kemudian witir sebelum tidur, maka di sini sebenarnya ada sebab. Asal witir adalah sholat sunnah qiyamul lail. Sholat sunnah qiyamul lail ditegakkan di malam hari. Tentu kalau menyebutkan tentang qiyamul lail berarti sholat yang ditegakkan waktunya dari ba'da salat Isya sampai sebelum terbitnya fajar. Dan witir termasuk sholat qiyamul lail. Dan tentu yang afdal, Nabi pernah menyatakan, jadikanlah witirmu itu menjadi penutup sholat malam. Nah, di sini Rasul menasihatkan kepada sahabat Abu Hurairah. Di dalam riwayat yang lain, bolehnya witir sebelum tidur. Berarti witir itu sebenarnya dilakukan setelah tidur kan? Tapi kalau dilakukan sebelum tidur, ada sebab. Ketika seseorang, karena hukum sholat witir, sunnah witir itu sunnah yang ditekankan Nabi, bahkan dijaga sama Rasulullah SAW. Ketika Rasul safar pun menjaga sholat witir. Beda dengan sholat-sholat yang lain. Jadi sholat yang dijaga Rasulullah SAW, walaupun beliau safar, pertama yakni sholat witir 2 rakaat sebelum subuh. Karena apa? Keutamaan yang luar biasa. Maka sholat sunnah ditekankan sama Nabi. Nah, sehingga witir itu boleh dilakukan sebelum tidur kalau dia khawatir tidak bisa bangun malam. Nah, tentang sholat duha juga ada terjadi khilaf para ulama. Apakah dia sholat sunnah berdiri sendiri? Apakah dia justru menjadi kodoknya sholat malam ketika orang tidak bisa bangun malam? Tapi dapat yang rajih, sholat duha, sholat sunnah berdiri sendiri. Bahkan Rasul pun mengkodok sholat witir ketika beliau malamnya tidak bisa sholat
karena mungkin ketiduran dan yang lain. Bayangkan tentu, ketika safar pun dijaga, ketika beliau pun tidak terbangun, beliau ganti. Kalau yang terbiasa witir 1 rakaat, maka dilakukan 2 rakaat ketika siang. Kalau dia terbiasa 3, maka dilakukan 4, 2 salam 2 salam. Insya Allah ya. Sekali lagi, witir dilakukan sebelum tidur karena apa? Sebabnya khawatir kalau tidak bisa bangun malam. Berarti setelah nanti malam qadarullah dia bisa bangun, maka berarti sudah tidak witir lagi, cukup sholat 2 rakaat salam 2 rakaat salam genap ya. Nah,